Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu, segala hormat bagimu Bapa, hormat bagimu Anak, dan hormat bagimu Roh Kudus. Karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Berikan kami pengetahuan, pengertian, kebijaksanaan dan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Persiapan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energia mata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya. Kemarin sudah bagus khotbahnya. Saya potong-potong sedikit, akhirnya jadi khotbah yang bagus. Nggak kelihatan cacat celahnya. Oke. Sekarang sebelum janur kuning melengkung. Yang kedua, level mempelai Kristus. Ini pasti nggak selesai. Kita bagi dua. Tadi saya sepanjang jalan saya menuju ke sini banyak janur kuning. Iya, lagi banyak yang kondangan rupanya hari ini kan kawin. Jadi sepanjang jalan tadi saya lihat banyak janur kuning belum. Yang pertama adalah saya mau bicara ini dulu tentang etika. Ya, masalah ghosting ini. Ghosting itu artinya memutuskan percintaan tanpa ada kabar, alasan apapun. Orangnya hilang, kayak ghost, hilang, ghosting. Saya nggak mau panjang lebar ke sini, cuma saya di rumah itu selalu menasihati anak-anak istri saya, selalu bilang begini, kamu nggak boleh begitu, berbuat seperti itu. Karena apa? Karena papa pendeta. Saya bilang, kamu nggak boleh begitu pakaiannya, karena papa pendeta. Artinya kalau anak saya menuruti apa yang menjadi keinginan saya, maka anak itu akan disebut anak yang berbakti. Karena pertama, mungkin pintunya bisa tutup Pak, supaya nggak terlalu berisik nanti, hujan soalnya. Jadi
berbakti disebut berbakti karena pertama adalah dia tahu bapaknya pendeta, saya harus bersikap hati-hati dalam pergaulan saya di luar. Saya harus menjaga cara saya berpakaian karena saya harus menjaga nama baik bapak saya. Saya harus beretika moral, bertoto kromo karena saya harus menjaga nama bapak saya. Artinya begitu. Kalau sampai ghosting, seharusnya anak itu harusnya berpikir juga demikian. Oh, bapak saya seorang pejabat negara, saya harus menjaga apa? Sikap saya. Tapi saya nggak tahu juga kalau bapaknya tidak pernah menasihati anaknya. Misalnya saya nggak pernah ngomong, kamu harus jaga perbuatan kamu di luar karena bapak kamu pendeta. Nanti bapak orang mandangnya gimana? Kalau saya tidak pernah ngomong ini kepada anak, maka anak itu tidak akan mengerti. Maka dia akan bersikap, berpakaian, berkata-kata di luar. Dia tidak ngeh bahwa apa yang dia lakukan telah mencoreng nama keluarganya, bapaknya. Nah, saya nggak tahu dalam keluarga pejabat, dalam hal ghosting ini, apakah keluarganya sudah menasihati anaknya? Gitu. Kalau nggak pernah menasihati anaknya seperti itu, saya bernilai bahwa keluarga pejabat ini ada keluarga yang bobrok. Kesantunan yang di luar hanya kamuflase, tapi sebenarnya di dalamnya bobrok. Makanya saya selalu bisa anaknya, kamu nggak boleh begitu karena papa pendeta. Jo, kamu nggak boleh begitu karena papa pendeta. Jadi dia harus sama-sama menjaga seluruh sikapnya, karena jangan sampai bukan hanya nama bapaknya tercoreng, tapi keluarga kita jangan sampai cacat keluar. Setuju nggak? Pasti begitu semuanya. Ya kok atas tingkah laku kita, keluarga kita akan cacat di mata orang. Itu harus. Biarlah yang buruk-buruk sedikit itu hanya kita yang tahu. Namanya kan harus anak juga berbakti dan didasari oleh cinta kasih. Kalau cinta kasih itu artinya menutupi apa? Aib. Pasti ada buruknya satu keluarga. Saya sedang memperbaiki keburukan-keburukan itu dalam keluarga saya supaya keluarnya bagus. Hanya selalu saya nasihati. Kedua adalah, yang saya mau bicara juga adalah, kita kalau mau mengatakan benar atau salah, itu nggak boleh terlalu saklek, lempeng lurus. Ini benar, ini salah, ini kamu terima atau tidak, lempeng lurus. Itu juga kurang bagus hasilnya. Kadang-kadang kita harus belok sedikit. Untuk apa? Banyak pertimbangan. Apakah harus dikatakan sekarang ya? Kalau saya ngomongnya gimana ya? Susunan katanya gimana? Kalau dia begini, nanti dia tersinggung atau enggak? Jadi tujuan dari pertimbangan-pertimbangan ini kayaknya lama benar untuk menuju ke sana. Ada tujuannya apa? Untuk menjaga perasaan orang lain. Kalau kita begini nggak mau tahu ini benar salah, kamu terima syukur nggak mau, itu kadang-kadang hasilnya kurang baik. Karena tidak semua orang hati nuraninya sanggup sistem lurus lempeng, hajar langsung gitu. Kadang-kadang perlu dipikirkan, ngomongnya sekarang nggak atau besok aja ya, atau minggu depan ya, susunan katanya gimana ya, ngomongnya gimana. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Tujuannya sama, untuk mencapai hati nurani manusia, kebijaksanaan. Bener, lemah lembut, bener tapi salah. Lemah lembut tapi menyatakan kebijaksanaan. Lemah lembut untuk membimbing orang lain. Jadi sama, tujuan saklek itu sebenarnya untuk menyatakan satu kesalahan atau kebenaran toh. Tapi terlalu lurus itu orang nggak sanggup kadang-kadang. Itu perlu belok sedikit untuk banyak pertimbangan untuk menjaga perasaan orang lain. Itu tapi tidak berlaku seharusnya. Seharusnya tidak berlaku di ATM. ATM mengerti ini hanya untuk dipraktekkan kepada orang lain. Tapi seharusnya bagi ATM itu tidak berlaku. Maksud saya begini, kalau ada orang mengatakan langsung, Pak, salah Pak, ATM nggak boleh tersinggung, langsung siap, nggak boleh. Karena level batinnya, kekokohan batinnya levelnya lebih tinggi. Sama aja. Kalau kita sama ngomong sama Tuhan, apakah kita mikirin perasaannya Tuhan? Mana ngomongnya kayak enak? Kalau kita
minta duit sih, cuma nggak enak jaga perasaan Tuhan. Dikit-dikit minta duit katanya nanti berkat mulu katanya. Kita nggak pernah begitu sama Tuhan tuh. Langsung aja Tuhan, tadi saklek lurus lempeng, nggak pakai berjaga perasaan. Nah, kenapa Tuhan sanggup? Kadang-kadang Tuhan kata, Tuhan jahat. Banyak orang bilang hidup saya susah bener. Lah saklek aja lurus lempeng, mau katakan ngomong aja. Tapi Tuhan kenapa nggak tersinggung? Jawabannya gampang. Level batinnya Tuhan kokoh, tinggi dia. Nah, kita harus seperti itu. Nah, makanya sedang seharusnya tidak berlaku di ATM. Cara apapun orang mencampainya mau lurus lempeng, nggak usah jaga perasaan ATM juga nggak masalah sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau belum sanggup ya harus latihan juga. Tapi masih mau dijaga perasaannya ATM, ya kan? Harusnya ya dengan makanya biksu mau dikatain, biksu sialan, dia nggak tenang tuh, nggak terganggu, karena level batinnya kokoh dia. Setelah merenungkan tubuh ini lemah bagaikan tempayan, perkuat pikiran dengan sebagai benteng pertahanan yang kokoh dan batin yang tidak tergoyahkan. Itu renungannya seperti itu. Setelah merenungkan bahwa tubuh ini lemah bagaikan tempayan, perkuat pikiran bagai benteng pertahanan yang kokoh dan batin yang tidak tergoyahkan. Nah, itu adalah kalau kita harusnya bermain di situ. Tapi nggak tahu kalau di sini masih ada mau dijaga perasaannya. Menurut saya harus latihan lagi, karena belum kokoh berarti batinnya. Hajar langsung tuh kayak langsung siap gitu, nggak kokoh hatinya. Ya kalau makhluk ya kita itu harus kita mengerti, harus muter dulu nih menjaga perasaan orang lain supaya dibimbing ke levelnya kita. Setelah kuat nggak pakai belok lagi, langsung hajar gitu. Ya kan, setelah dibimbing bisa hajar langsung kita tes udah kuat udah sekarang. Kalau dulu pakai belok menjaga perasaan, sekarang udah nggak lagi gitu. Oke. Yang ketiga adalah Rematos Christus. Rematos Christus itu dari Tuhan akan menyesuaikan dengan kondisi batin seseorang. Ini saya juga berdapat dari Tuhan. Masih anak-anak atau sudah dewasa. Jika masih anak-anak, Tuhan akan memberikan rema dengan mengutip sedikit ayat Alkitab atau berbicara dengan pengertian yang tidak memerlukan berpikir keras. Lagi susah, misalnya Tuhan mengutip sedikit gini. Lagi susah hidupnya, ya kan? Tiba-tiba mobil lewat, tertulis Immanuel, Tuhan beserta kita. Bagi kita yang sedang susah, pas lihat mobil itu lewat, langsung dikuatkan. Ya, benar juga ya, Tuhan beserta kita. Kenapa saya harus khawatir? Itu bahasanya dia mengutip ayat Alkitab sedikit sama Tuhan. Itu kan hidayah, petunjuk, rema. Kadang-kadang Tuhan bilang gini, jangan khawatir hatimu. Kenapa kamu? Dia ngomongnya nggak terlalu banyak berpikir keras. Nah, di tingkatnya dewasa, Tuhan akan memberikan rema dengan argumen kebijaksanaan. Jadi nggak berbentuk ngutip Alkitab lagi. Sama aja. Nah, kayak rema kita nih, janur kuning melengkung. Nah, dicari ayatnya ada nggak di Alkitab? Nggak ada, karena itu memerlukan argumen kebijaksanaan. Oh, janur kuning melengkung artinya orang itu sudah sah kalau sudah ada janur kuning melengkung, sudah ada daun kelapa yang ditaruh di pinggir jalan itu. Kalau ada orang kondangan kawin, ada daun kelapa mudanya begitu. Oh, artinya itu sedang kondangan. Kalau sebelum janur kuning melengkung, artinya orang itu belum mengadakan peresmian ikatan suami istrinya. Jadi nggak ada di ayatnya, tapi Tuhan memerlukan satu argumen pengertian. Jadi kalau dia memerlukan argumen pengertian, orang itu makanya harus mengerti namanya zen, kecerdasan batin tertinggi. Ngomongnya Tuhan janur kuning, tapi cara menjelaskannya panjang lebar, begini. Para Tuhan cuma ngomong janur kuning melengkung sebelum janur, tapi argumennya banyak, begini. Nah, itu namanya zen dia. Jadi dia sudah menangkap apa yang Tuhan mau. Itulah kita di kelasnya ATM harusnya bermain di sana. Sudah nggak pakai ngutip Alkitab lagi. Kita ATM seharusnya sudah masuk dalam menjaga perasaan Tuhan. Apa itu menjaga perasaan Tuhan yang saya maksud? Karena hubungannya adalah cinta, yaitu mempelai Kristus. Nah, kalau orang hubungannya sudah mempelai Kristus, percintaan itu perlu menjaga perasaan. Perasaan apa yang dimaksud? Jika kita sudah punya pacar, kita contoh secara jasmani dulu ya.
Kita harus bisa menjaga perasaan pacar kita. Jika Anda punya teman baik, dan Anda tahu dia naksir Anda. Jadi cewek ini punya teman baik, dan Anda tahu dia sedang naksir Anda juga. Dan pacarmu pun tahu. Teman baikmu naksir kamu, dan pacarmu ini tahu juga bahwa teman baikmu itu juga sedang ngejar Anda. Nah, anggap saya ini, kalian sudah punya pacar cowok, ada kamu punya teman cowok itu baik, dan Anda tahu cowok itu udah lama naksir kamu, dan kamu pernah cinta sama pacar kamu, itu cowok teman baik saya dari dulu, dia sebenarnya sudah lama naksir saya, cuma saya nggak mau, saya maunya sama kamu, misalnya begitu. Pada suatu hari teman baikmu itu kecelakaan, masuk rumah sakit, lalu kamu tahu hal ini, maka kamu langsung menjenguknya di rumah sakit. Tapi karena temanmu ini naksir Anda, temanmu yang kecelakaan ini naksir Anda, ia bermanja-manja dalam sakitnya supaya Anda bisa melayaninya terus. Jadi gini, Anda punya pacar, punya teman baik cowok juga, tapi Anda tahu bahwa teman baik cowokmu itu naksir Anda, dan Anda pernah cerita sama pacarmu bahwa itu cowok teman baik gua, cuma dia sebenarnya naksir gua juga, gua nggak mau sama dia, gua nggak suka sama dia, misalnya begitu. Nah, suatu saat teman baikmu itu masuk rumah sakit, kecelakaan. Lalu dia telepon kamu, aku tabrakan, aku di rumah sakit umum nih, kamar berapa, dikasih tahu. Akhirnya dia bilang sama cowoknya, teman baikku itu kecelakaan, aku mau jenguk ya. Nah, waktu Anda jenguk teman baikmu cowok itu, dia bermanja-manja. Aduh, dia pernah ngomong, ya aku nih comblo sampai di infus itu, aku nih comblo, mau ngupas apel aja nggak ada yang ngupasin. Kamu bisa nggak ngupasin apel sama saya? Dia bermanja-manja, ngerti nggak? Sama kamu dia, karena dia naksir kamu. Dan cowok kamu tahu bahwa teman baikmu sedang ngajak kamu. Dia bilang, aduh, susah jadi jomblo, mau minum teh manis aja susah, kamu bisa bikinin nggak? Jadi kamu sepertinya ngelayanin dia terus, ngupasin apel nih, karena kan tabrakan, kecelakaan, anggap diperban gitu. Kayak zombie gitu. Aduh, mau makan teh manis nih, nggak ada yang bikinin. Kamu dibikin gitu karena kamu merasa nggak ada teman baik kamu, ya udah dibikinin teh manis gitu. Dia bermanja-manja. Jika pacarmu melihat seperti itu, bagaimana perasaannya? Yang saya mau tanya adalah perasaannya. Kan menjaga perasaan, karena permainan cinta ini, oke? Dia lihat cowok yang naksir kamu itu bermanja-manja. Aduh, pengen lagi makan mangga tuh, mangganya ada yang nganterin tadi jenguk saya, tapi saya nggak bisa ngupasin dong. Terus Anda karena teman baik, Anda ngupasin. Terus pacar Anda ikut ngejenguk juga, ada di sebelahnya. Bagaimana perasaan pacarmu itu? Coba. Ini lagi jaga perasaan ini. Oke? Bagaimana perasaan pacarmu menurut Anda? Oke, pegang nih. Dan dia tahu juga, karena Anda pernah cerita, itu cowok teman baik saya. Dia juga sebenarnya naksir saya juga, cuma saya nggak mau sama dia. Habisnya dia terlalu terlalu wibawa lah orangnya, terlalu banyak guyon-guyon, jadi saya nggak serius. Nah, suatu saat teman kamu ini tabrakan kecelakaan masuk rumah sakit, dan dia WA kamu, saya kecelakaan nih, ada di rumah sakit umum, nomor sekian kamarnya. Terus Anda jemput gitu. Sampai di sana dia bermanja-manja, memanfaatkan kecelakaannya itu. Aduh, susah di saya, tangan diperban semua nih, laki patah lagi, mau makan apel lo, tadi ada yang jemput bawa apel, bisa tolong aku pasin nggak ya? Nggak lama dia bilang, aduh, haus nih, ada teh manis nggak? Jadi bermanja-manja dengan Anda. Yang saya tanya, pacarmu pun ikut jenguk. Bagaimana melihat dia bermanja-manja Anda, ngakalin Anda dengan keadaan dia diperban? Bagaimana perasaan pacarmu? Oke, Mik. Dan Anda cowok ini, pacarmu pun tahu bahwa cowok itu naksir Anda juga. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya, Pak? Ayo, Mik, Pak, ayo, cewek juga boleh, Ibu Ika, ayo, gimana? Ayo, gimana kaca? Lihat
adegan seperti kamu duduk di sini gitu. Lihat adegan itu tuh, gimana perasaannya? Pacar, Anda sebagai pacarnya melihat cowok itu bermanja-manja seperti itu, Anda apa perasaan Anda sebagai pacarnya? Dia memanfaatkan mumpung lagi kecelakaan, dia bermanja-manja. Tolong dong kupasin mangga, aku nggak bisa, tanganku patah gitu. Dia memang bener, tangannya kan tak ketabrakan, tapi dia memanfaatkan keadaan itu untuk bermanja-manja dengan Anda. Bagaimana perasaan cowoknya? Kalau menurut saya pribadi ya, kita kan sudah tahu permasalahannya bahwa cowok itu naksir sama cewek kita. Iya. Nah, dan ini ke dalam keadaan sakit. Iya. Dia berarti cowok tahu bahwa ini dia juga menggunakan untuk kesempatan untuk mendekati cewek. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi, karena kita udah tahu bahwa dan cewek itu menyatakan dia hanya cinta sama saya, is okay, tidak masalah. Ya. Tapi ternyata kebanyakan nggak seperti itu. Ya. Keluar dari ruangan itu, berantem berdua. Kenapa sih kamu layanin dia terus sih? Kamu nggak jaga perasaan saya, dia bilang. Karena dia sudah tahu cowok itu naksir kamu gitu. Boleh nggak ceweknya berargumen gini? Saya merasa nggak apa-apa kok sama dia, bang. Oh, dia cuma minta tolong kupasin mangga kok. Dia cuma minta minta bikin teh manis kok. Tapi cowoknya bilang, ya tapi kamu melayani nggak sampai begitu kali, nggak begitu kali. Oke, udah nangkep maksud saya. Itu terjadi yang normal seperti itu. Jadi akhirnya keluar dari ruangan itu, mereka ribut karena mempertahankan argumennya masing-masing. Saya gara-gara ini juga berdebat dengan istri saya. Apa salahnya saya? Kenapa saya bilang cowok itu kayaknya tidak bisa menjaga perasaannya, kayaknya cemburu bener dia. Kan cewek itu udah bilang itu teman baik saya, jadi nggak enak lah namanya dia kecelakaan. Jadi dia minta kupasin apel ya nggak masalah dong, bikin teh manis ya nggak masalah dong. Saya bilang, ceweknya juga udah bilang, kan cuma bikin teh manis. Tapi kenapa cowoknya tuh komplain terus gitu? Tapi kamu nggak boleh melayani sampai sebegitu, dia bilang nggak boleh nih lah. Cemburu lah, jadi kita tahu lah cemburu itu namanya. Saya bilang harusnya kan cowoknya harus bijaksana, nggak bisa kok. Karena cowok itu tahu cowok yang kecelakaan itu naksir saya juga, nggak bisa. Dia tidak bisa menahan perasaannya, katanya. Nggak bisa. Kan bisa dong, itu menjaga kebijaksanaan tenang. Nggak bisa. Di level itu udah nggak bisa. Dia nggak bisa. Sebijak apapun kalau sudah sampai di situ nggak bisa. Itu cemburunya kuat itu. Dia akan komplain terus kalau kamu melayaninya sampai begitu. Komplain dia nggak bisa menahan perasaan. Apakah di dalam menahan perasaan itu tidak ada kebijaksanaan? Nggak ada. Orang sampai di kecemburuan itu tidak bisa menahan kebijaksanaan, udah nggak bisa katanya. Dia komplain sama saya. Saya pikir lagi. Coba kamu dia bilang waktu itu dia cerita lagi masa lalu saya. Waktu kamu ingat nggak? Malam-malam bonceng saya, teman baik kantor kamu, telepon kamu langsung mau menjenguk rumah sakit. Apa yang saya buat, dia bilang? Marah-marah. Nah itulah dia bilang, saya nggak bisa menahan rasa hati saya. Masa lagi boncengan sama saya, kamu mau jenguk teman cewek kamu? Saya nggak bisa menahan perasaan saya. Saya baru nggak, oh iya, benar juga sih ya. Karena statusnya pacar kamu sudah kamu kasih tahu bahwa cowok itu naksir kamu juga, cuma saya maunya sama kamu. Pas dalam keadaan kecelakaan, dia memanfaatkan kecelakaan itu untuk bermanja-manja dengan Anda. Benar sih, pasti pacarnya nggak bisa nahan perasaan dia. Dia akan komplain terus sampai ngomongnya begitu dalam film ini. Ini film saya dapat dari film. Tapi dia bilang begitu. Kamu harusnya berpikir dari sudut pandang saya, jangan pandangan kamu, pandangan saya. Cowoknya begitu. Berantem dia di luar ruangan rumah sakit. Oh iya, benar juga sih. Kenapa dia begitu komplain saya bilang. Istri saya jawab, karena cowok itu tahu cowok yang kecelakaan itu juga naksir cewek dia juga. Berarti waktu dia bermanja-manja, dia nggak bisa nahan perasaannya.
Salah-salah kamu kecantol dia nanti. Nah, sebelum janur kuning belum. Bahaya. Apa sih hubungan jaga perasaan ini dengan mempelai? Terus nanti Anda kebuka. Saya juga boleh kasih tahu Tuhan. Oke. Demikianlah kita terhadap Tuhan. Kita statusnya adalah kekasihnya Tuhan atau pacarnya Tuhan. Kan belum nikah kan? Iya, baru tunangan ya. Kita harusnya menjaga perasaan Tuhan. Pacarnya Tuhan sekarang. Tuhan tahu nggak? Cowok saingannya sedang naksir kamu juga. Siapa? Lucifer. Tahu nggak Tuhan bahwa Lucifer naksir Anda juga? Ini sama statusnya. Tuhan tahu cowok yang ono juga naksir kamu. Tuhan kan bilang sama remanya apa? Hendy, kemarin ngomong sama saya gitu. Saya ulang lagi ya, Hendy. Tahu kenapa Lucifer itu sangat berjuang untuk mendapatkan engkau? Tuhan bilang begini, karena engkaulah adalah seorang gadis perawan yang suci, yang sangat cantik. Aku tidak rela engkau diambil orang lain. Itu remanya. Ada nggak ayatnya, Pak? Nggak ada ini. Ini rema nggak ada ayatnya. Ini memerlukan argumen kebijaksanaan. Bagaimana nggak cantik coba? Kemarin Brian mau ikut kita sebelum terjadi hamartia, sebelum meleset, kita sudah bilang kalau bosnya larang tidak boleh. Jadilah terang di sana. Kalau orang tua melarang tidak boleh. Jadi dua-duanya, kalau banyak orang kan tidak pernah menasihati gereja itu. Kita sebelum terjadi sudah ancang-ancang kasih tahu, kalau kamu bos suruh kerja, kamu harus kerja. Kalau orang tua nggak kasih, kamu tidak boleh pergi. Artinya kita sedang mengajarkan orang supaya tidak hamartia, tidak meleset. Kalau meleset itu melanggar hukum, oke? Kita betapa Tuhan sangat cantik ATM ini. Sampai bisa menasihati orang kiri kanan supaya tidak terjadi pelanggaran. Lurus, benar, kudus, suci, tanpa meleset. Itu yang disebut Tuhan sangat cantik. Nanti puncaknya adalah Tuhan mau dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dengar nih, seluruh firman tidak ada yang meleset, tepat sasaran. Itu Tuhan mau. Ini memang hal-hal yang kecil, tapi kita harus membimbing orang tidak boleh meleset dan melanggar firman Tuhan. Itu disebut dengan Tuhan sangat cantik gitu. Ya cantik lah orang nggak melanggar firman. Orang yang melanggar firman itu cantik nggak, Pak? Ngomong salah, orang tersinggung, itu nggak cantik. Tidak santun, tidak berakhlak mulia, itu tidak cantik. Mengerti bagaimana menjaga perasaan orang, itu cantik. Tapi kalau orang terhadap kita, ya kita nggak pengaruh. Itu juga cantik bagi kita, karena kita tidak terpengaruh oleh gaya orang yang tembak langsung gitu. Itu cantik. Kalau mudah tersinggung, cantik nggak? Enggak. Dikasih tahu yang baiknya, ya cantik nggak? Enggak. Meleset semua itu. Itu disebut dengan cantik oleh Tuhan. Nggak jadi hujan ya kayaknya. Nggak jadi hujan. Oke. Oke, saudara menteri. Gini, karena kita pacarnya Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa ada cowok itu yang naksir kita juga. Cantik. Tuhan mau bilang gini, jangan bermain-main lagi dengan hidup kedagingan. Kalau kamu hidup kedagingan, kamu menjaga perasaan Tuhan enggak? Kalau Tuhan kan pacar kamu, waktu kamu masih iseng-iseng main kedagingan, gimana perasaan Tuhan? Kedagingan dan keduniawian bukan berasal dari Bapa, Tuhan yang bilang, dan keangkuhan hidup. Seluruh dunia telah diserahkan kepadaku, kata iblis, dan aku berhak memberikan kepada siapapun asal orang itu sujud menyembah padaku. Dunia ini milik iblis. Kalau kamu iseng-iseng aja mau nyentuh-nyentuh kedagingan, bagaimana perasaan Tuhan?
Aduh, dan nyentuh-nyentuhnya barangnya cowok saingan saya lagi. Nyentuh-nyentuh ke duniawi itu barangnya saingan saya. Nyentuh-nyentuh ke dagingnya itu barang milik siapa? Miliknya saingan saya. Tuhan tahu. Waktu Anda mulai nyerempet ke sono, Tuhan gimana perasaan? Tuhan bilang, jaga perasaan saya dong. Jangan main pesugihan. Yogi, tahu Yogi? Tahu Yogi kan? Ya. Jangan main pelet dong, ilmu santet. Jangan nyentuh-nyentuh duniawi dan kedagingan dong. Kamu harus jaga perasaan saya. Kalau kamu sudah mulai ke sono-sono, gimana saya, kata Tuhan? Saya cemburu karena aku apa? Tidak rela engkau diambil orang lain. Tuhan tambahin lagi. Gini, Tuhan bilang ya. Karena yang membuat engkau cantik adalah aku. Tuh, Tuhan bilang gitu. Aku tidak rela engkau diambil orang lain. Karena yang membuat engkau cantik aku. Itu Rema. Tuhan cemburu jika kita masih menyentuh hal-hal keduniawian dan kedagingan. Nah, kalau orang hatinya cemburu tadi ada kebijaksanaan nggak? Nggak bisa menahan perasaannya. Tuhan juga begitu. Waktu engkau bermain-main, iseng-iseng main duniawi kedagingan, nggak bisa menahan perasaannya Tuhan. Nanti kalau kejeblos gimana? Aduh, dia nggak bisa menahan perasaannya, nggak ada lagi kebijaksanaan di sana. Bawaannya jelas dia hatinya. Ini kan lagi ngomong perasaan hati Tuhan. Jelas dia kalau kamu anak jelek. Dan Tuhan juga bilang, Tuhan bilang lagi, dulu kan kamu berpaham, togel pasang aja. Sekarang kata Tuhan, nggak boleh. Kamu harus jaga perasaan saya. Naik level tinggi ya, naik level tinggi ya. Itu masalahnya susah. Ini ya dulu kita berpaham cari negara yang togel diresmikan. Kita akal-akal ya benar juga sih. Tapi ternyata Tuhan bilang, iya kalau di level di bawah levelnya ATM oke-oke aja Tuhan, karena kau tidak mengerti dia pengertian. Tuhan bilang, kalau kau nyentuh togel, gimana perasaan saya? Kamu kan sedang dirayu-rayu sama Lucifer. Pasang togel kena, dia sengaja kenain supaya kamu senang. Akhirnya kan kamu lama-lama nggak ke gereja lagi. Gimana perasaan saya? Orang yang cemburu dan tahu orang itu naksir Anda, gimana? Dia nggak bisa menahan perasaannya. Nggak ada kebijaksanaan lagi. Terus Tuhan bilang, Tuhan, kenapa Tuhan nggak ada kebijaksanaan? Kan cuma noel-noel dikit Tuhan. Kamu udah dewasa, seorang perawat suci yang cantik, yang sudah dewasa bisa mikir sendiri, ada Tuhan, mikir sendiri gitu. Ngerti? Benar? Mikir sendiri. Kamu jaga perasaan saya. Karena aku tidak rela engkau diambil orang lain. Karena aku yang membuat engkau cantik. Jadi orang yang cemburu itu memang gak ada kebijaksanaan dia. Jelas bawaannya, jelas dia. Bawaannya jelas. Ya coba aja Pak Andes jalan sama janda cantik ketemu mereka. Ayo bisa nahan perasaan sampai rumah habis tuh. Gak bisa nahan perasaannya, gak bisa. Orang yang cemburu jelas tuh gak bisa menahan perasaannya. Sama sebaliknya. Coba ibu ikat jalan sama cowok. Coba pulang di rumah kalau nggak habis dimaki-maki, nggak bisa nahan perasaannya dia. Saya baru kebuka rupanya. Oh iya benar juga ya. Orang yang dalam cemburu, dalam percintaan itu nggak bisa nahan perasaannya dia, nggak bisa. Nah, orang yang sudah dewasa harusnya mengerti, oh iya, saya pacarnya Tuhan, harus jaga perasaan pacar saya. Berpikirlah dari sudut pandangannya Tuhan. Bagaimana menjaga perasaan Tuhan? Dengan kebijaksanaan, dengan budi pekerti, dengan keluhuran, dan dengan akhlak mulia. Ini yang Tuhan mau. Makanya kalau bos nggak kasih, suruh kerja, berakhlak mulia. Jangan melawan bos. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini, sekalipun kepada yang bengis sekalipun. Kan begitu ayatnya. Dengan akhlak mulia, oh ya bijaksana. Bos nggak kasih, saya nggak ikut, saya kerja besok. Anggap bos kasih, mama nggak kasih orang tua. Alkitab berkata, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu. Dengan aku melawan orang tua, aku ini sudah nggak berakhlak mulia, anak yang tidak berbudi luhur. Kan urusannya dengan budi luhur.
Makanya bagaimana dengan menjaga perasaan Tuhan? Ya gampang, dengan berperilaku, berakhlak mulia, ya kan, berbudi pekerti, keluhuran, ngerti, oh ini meleset nih, kayak begini nih meleset nih. Jadi Tuhan, kita menjaga perasaan Tuhan dengan akhlak mulia. Oke, Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Coba, kalau orang lakukan ini, gimana perasaan Tuhan? Nah, itu Anda bisa mikir kan? Coba Anda lakukan di perbuatan itu. Gimana perasaan Tuhan? Ya, 1 Yohanes 2:15. Janganlah tuh kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Sebab semua yang di dalam daging, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Coba lakukan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging itu apa? Semua yang berbentuk daging. Makan yang berlebihan masuk daging. Apalagi seks itu juga daging. Apalagi yang daging-daging? Hah? Ya, apa? Ya, shopping itu termasuk keinginan mata, loh. Shopping itu keinginan mata, ya, masuk keinginan mata. Terus keangkuhan hidup. Angkuhan hidup itu termasuk apa? Orang bisa angkuh karena apa? Kekayaan, kekuasaan, ketenaran. Bukan, baru kasih tahu. Jangan suka pamer. Tuhan lagi bilang sama saya, tambahin ya, jangan suka pamer. Seminggu ini saya sedang merenungkan, fokus kepada jangan pamer dan kesombongan. Ternyata memang saya nggak bisa bohong. Walaupun perkataannya baik, walaupun saya diem, walaupun sikapnya baik, saya nggak bisa bohong. Saya memperhatikan di dalam, memang ada satu pikiran dalam hati saya keluar. Kayaknya kalau ada sesuatu yang baru tuh mau menunjukkan, mau berbangga diri dia. Keluar pikiran, keluar dia. Tapi nggak sampai keluar. Tapi karena saya waspada di dalam, saya memperhatikan. Rupanya saya langsung memutuskan, bertahun-tahun saya sangka melatih jangan berbohong melalui lidah mulut ini, itu yang paling susah. Karena kadang-kadang kita keceplosan akhirnya berbohong. Beberapa kali kita dalam latihan mungkin keceplosan. Kayaknya susah benar ya jangan berbohong. Ternyata saya menemukan lagi, rupanya untuk melatih jangan sombong dan rendah hati itu sangat sulit. Karena kalau kita punya mobil baru, motor baru, barang baru, sesuatu yang baru, selalu mau menunjukkan kepada orang. Apalagi makanan yang baru masuk ke Bangka. Biasanya kalau baru masuk Bangka, anggaplah Hoka-Hoka Bento kan belum masuk. Anggaplah masuk. Kadang-kadang kita pas bawa pulang, itu kayaknya seneng gitu. Karena tetangga gue gak ada yang ngerti Hoka-Hoka Bento gitu. Tapi gue bawanya bangga gitu. Tuhan bisa bilang begini sih. Baru makan Hoka-Hoka Bento aja udah sombong. Padahal gak kelihatan di luar, hanya bawa pulang. Itu hati kita tahu. Baru makan Hoka-Hoka Bento aja sombong. Tapi untung Hoka-Hoka Bento belum masuk di Bangka. Terus saya lupa, saya bilang, oh iya benar ya, melatih rendah hati. Kesombongan itu sangat sulit rupanya. Karena kita secara refleks punya sesuatu yang baru, punya sesuatu yang orang lain nggak punya, selalu mau menunjukkan, mau pamer gitu, dimana orang lain tidak tahu, selalu mau menunjukkan. Orang yang pamer itu adalah dasar dari fondasi apa? Sombong. Karena mau pamer itu sombong. Saya sampai sini dulu ya. Saya mau khotbah tentang Lucifer. Handphone papa ada nggak di sana, di tas?
Sudah berapa menit? Sudah berapa menit? 40. Ya. Saya mau lama, mau potong dikit-dikit. Tuhan langsung tiba-tiba gara-gara pamer ini, Tuhan bawa saya ke ceritanya Lucifer. Saya baca aja. Begini nih. Ini ceritanya nih. Yesaya 28, 12, 19. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar daripada kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden tuh, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata tirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatanannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Apa tempat tatanan? Tempat tatanan adalah senderannya bangku, senderannya belakangan ini. Jadi ininya emas. Senderannya itu dari emas. Itu di hari penciptaannya. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-haya. Dia punya pengawal pribadi, namanya kerub kerubim. Ini Lucifer nih, luar biasa ya. Engkau tuh tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Pengawal pribadinya nyerang. Wah, kamu mau ngelawan Tuhan, saya nggak mau lagi jadi pengawal pribadimu. Nyerang jadinya. Kalau orang bilang. Dan engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku akan menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan engkau, habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Jadi terlihat sekali Lucifer ini memang sangat cantik. Diciptakan khusus. Saya kasih tahu ya, Gabriel lawan head to head sama Lucifer, Gabriel nggak menang. Nanti Anda boleh buka di kitab Daniel. Itu Daniel berdoa, minta utusan Tuhan dari sorga, Gabriel, untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Kitab Daniel, kita buka aja nanti. Di tengah jalan dicegat sama Lucifer, sama iblis. Dari sorga terbang menuju ke Daniel, lagi doa itu, mau menyampaikan firman Tuhan. Di tengah jalan dicegat. Mundur, Gabriel, waduh, dicegat sama Lucifer. Lalu Alkitab berkata, lalu dia mengontak penghulu malaikat Mikael. Mikael turun juga, dikeroyok Lucifer. Anda baca di kitab Daniel. Baru dia bilang, udah, kamu tetap sampaikan firman Tuhan, biar Lucifer aku yang ngelawan. Mikael kurang lebih diterjemahkan bahasanya begitu. Udah, aku yang ngelawan, ayo hantam. Udah, kamu terbang menuju Daniel, aku yang lawan si Lucifer. Anda buka di kitab Daniel. Kalau satu lawan satu memang ada kewalahan mereka, karena diciptakan lebih hebat dari keduanya. Belum pernah dengar cerita Daniel kan? Belum, nanti baca, habis khotbah baca. Jadi waktu terbang dari sorga untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Daniel, di tengah jalan dicegat sama iblis, ditantang berantem. Mau ngapain lo hotel? Kurang lebih saya ceritain begitu. Nggak sanggup melawan, dia ngontak Mikael. Mikael turun dari sorga, dikoyok berdua. Baru iblisnya mundur, dia bilang, udah, kamu selalu tetap terbang ke Daniel. Aku yang ngalangin si Lucifer ini. Hampir main koyok dua coba. Nah, satu lawan satu memang nggak menang. Kesaktiannya berbeda. Belum pernah ceritakan, terbaca di kitab Daniel. Terbaca di kitab Daniel. Belum pernah baca kan? Terbaca di kitab Daniel. Bener nggak apa saya cerita? Di tengah jalan dicegat sama iblis. Luar biasa ini, karena dulu punya pengawal pribadi. Terus dia bilang lagi, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Itu Yesaya 14, 12, 15.
Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya tuh berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tatahku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tuh, dia mau sama dengan Tuhan. Bukan artinya Lucifer ini mau nyingkirin Tuhan, enggak ya. Kalau nyingkirin Tuhan nggak bakal sanggup, ya nama Tuhan lebih sakti. Cuma aku mau sama dengan Tuhan, aku mau punya kerajaan sendiri. Nah, kenapa dikatakan dengan kecurangan dagangmu yang penuh kekerasan dan penuh dosa? Kenapa disebutnya dagang? Karena Lucifer itu sistem untuk mengajak menjadi pengikutnya, dia sistem dagang. Yuk, ini lu promosi di kerajaan gua, lu jadi pengawal pribadi, lu jadi jubir gua lah, dirayu. Alkitab bilang sepertiga bintang di langit mengikuti siapa? Lucifer. Jumlah malaikat berlaksa-laksa. Satu laksa 10.000. Kalau berlaksa-laksa 10.000 pangkat 10.000. 10.000 pangkat 10.000. Kalau 10.000 kali 10.000 udah berapa? 5 kali aja 10.000-nya 5 kali 10.000 kali 10.000 kali 10.000 10 kali 10.000 5 kali. 5 kali 10.000 itu sudah 1 T. Kalau pangkat 10.000 gimana berapa jumlahnya? Nah, sepertiganya dagang, dipromosin, ikut gua dah. Sekarang Anda juga sistem dagang. Anda kan lagi takut sih. Nanti akan kebuka apa nih maksud Tuhan dengan aku tidak rela engkau diambil orang lain, karena aku yang membuat engkau cantik. Kita terbuka. Oke? Masalah perasaan udah tahu, udah ngerti ya? Setiap perilaku kita harus menjaga perasaan Tuhan. Tuhan cemburu. Dia tidak bisa nahan perasaannya. Kalau kamu sudah, istilahnya apa? Gini aja deh, kalau secara dunia manusia, yang teman kamu yang suka yang nasir kamu bilang ini, cowok kamu kemana? Cowok gua lagi kerja, kemana? Jadi TKI, anggap keluar negeri. Anggap jangan kejauhan. Lagi keluar kota, tugas dari kantor gitu. Ini cowok nyamperin karena kamu kosong, kan cowok kamu disamperin. Sendiri ya. Teman saya dong jalan-jalan kemana, ke pantai pasir padi nggak mau, bagaimana pasir cowok saya, ya kamu teman sama saya, temen lah, pokoknya beres lah, mau makan apa saya beres. Tapi karena kamu merasa nggak enak sama temen, ya udahlah temenin. Kalau pacar kamu yang di luar kota itu mendengar itu gimana? Kamu bisa berargumen, enggak, kemarin dia minta tolong, dia mau pergi ke pasir padi, tolong temenin sebentar kok. Ya dia temenin sebentar kok, saya habis itu nggak lama pulang kok, kamu tenang aja, I love you sayang. Kamu bisa berargumen seperti itu. Tapi yang salah bisa begitu nggak? Bisa dijelaskan seperti itu. Saya keluar kota, kamu mau jalan-jalan pasir padi sama dia, aduh, gimana ya? Udah nangkap? Tuhan juga begitu, waktu kita bermain-main dengan dunia, colek-colek dunia. Kalau manusia dijelasin kan susah. Aku cuma nemen doang sebentar ke pasir padi, tenang aja, aku tetap cinta sama kamu deh. Tapi kamu nggak boleh begitu, masa saya keluar kota kamu ke pasir padi berdua. Kamu bisa menjelaskan bahwa kamu tidak cinta sama dia. Bisa menjelaskan kenapa cowok ini seakan-akan penjelasanmu tidak bisa diterima. Karena manusia tidak bisa membaca hati manusia. Yang dia lihat adalah fisik kamu berdua main ke pasir padi. Apalagi jemputnya pakai Avanza baru gitu. Apa enggak empot-empot tuh ini? Dia nggak tahu hati, tapi yang dilihat adalah luarnya. Kamu pergi ke pasir padi. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan kan nggak lihat fisik. Waktu kamu nyolek-nyolek dan kedagingan, keduniawian, togel segala macam, Tuhan lihat hatinya. Aduh, hatinya sudah mulai terpengaruh nih. Tuhan lihat hatinya. Tuhan, kamu nggak jaga perasaan saya apa? Dia naksir kamu juga. Itu Lucifer naksir kamu juga. Kamu sangat cantik. Pertanyaan saya satu. Ini untuk penutup khotbah. Kenapa ATM tidak memperjuangkan gereja lain? Kenapa Lucifer sangat memperjuangkan Anthropos Theos Ministry? Menurut Anda, apa dan kenapa?
saksikan minggu depan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah selesai Tuhan di episode pertama. Kami akan kumpul lagi minggu depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ungkapan satu kebenaran Tuhan. Sekarang di level kami bukan level sahabat lagi, kami lebih tinggi, yaitu mempelai Kristus. Kami pacarnya Tuhan, kami tunangannya Tuhan. Tuhan cemburu kalau kami agak nyolek-nyolek sedikit duniawi dan kedagingan. Hal-hal yang berbentuk materi, Tuhan tidak bisa menjaga perasaannya. Tuhan kasih pengetahuan ini, itulah perasaan Tuhan. Tuhan berkata, Lucifer sangat memperjuangkan engkau. Aku tidak rela engkau diambil orang lain, karena aku yang mempercantik engkau. Anthropos Theos Ministry adalah seorang gadis perawan yang suci, yang sangat cantik. Hampir nyaris tidak meleset dalam melaksanakan firman Tuhan. Sebentar lagi engkau akan bertumbuh menjadi wanita yang sangat-sangat cantik. Tidak ada dosa sekalipun, tidak meleset sekalipun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan kebijaksanaan, keluhuran Tuhan, dan akhlak mulia, supaya kami sempurna seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.